Pernah dengar orang bilang, hadits ini dhaif jadi nggak bisa dipakai. Padahal, 4 mazhab besar Islam punya pandangan yang lebih dalam soal itu. Karena meskipun hadits dhaif itu lemah, tapi tetap ada kemungkinan ia berasal dari Rasulullah SAW. Dan coba pikir ucapan siapa yang lebih pantas diikuti? Rasulullah atau pendapat manusia biasa? Kita mulai dari dasar dulu. Hadits dhaif itu bukan berarti palsu. Dhaif artinya lemah dalam sanad atau perawi, tapi masih mungkin benar. Selama bukan hadits maudhu, palsu. Sebagian ulama masih pakai dalam hal-hal tertentu. Nah, beda mazhab, beda cara menempatkan hadits ini. Tapi intinya sama, mereka lebih berhati-hati kalau urusannya melibatkan sabda Rasulullah. Karena walau lemah, sabda beliau tetap jauh lebih tinggi dari pendapat siapapun. Mazhab Hanafi dikenal paling ketat soal sanad. Tapi menariknya, kalau nggak ada hadits syahih atau hasan yang bisa dijadikan sandaran, mereka bisa pakai hadits dhaif daripada pakai kias, analogi, murni. Kenapa? Karena kias cuma hasil akal, sedangkan hadits dhaif tetap punya jejak wahyu. Imam Abu Hanifah sangat hati-hati, tapi tetap menaruh adab tinggi pada hadits, walau sanadnya lemah. Imam Malik beda lagi. Beliau lebih mengutamakan amal penduduk Madinah, karena dianggap mencerminkan praktik Nabi langsung. Tapi kalau ada hadits dhaif yang mendukung amal itu, beliau pakai juga. Jadi hadits dhaif di sini bukan dibuang, tapi ditimbang. Apakah selaras dengan tradisi Rasul dan para sahabat? Kalau iya, tetap diambil. Nah, Imam Syafi'i terkenal dengan prinsip, jika hadits syahih, maka itulah mazhabku. Tapi dalam konteks hadits dhaif, beliau dan para pengikutnya tetap memperbolehkan penggunaannya dalam fadail amal, ibadah-ibadah ringan seperti zikir, doa, atau amal sunnah. Dan dalam beberapa cabang hukum, kalau nggak ada hadits kuat, maka hadits dhaif bisa dijadikan pilihan terakhir sebelum pakai kias. Karena menurut Imam Syafi'i, hadits dhaif masih lebih utama daripada pendapat ulama tanpa dasar dari Nabi. Mazhab Hambali malah paling romantis dalam urusan hadits. Imam Ahmad bin Hambal lebih memilih hadits dhaif daripada logika atau ra'yu. Beliau pernah bilang, hadits dhaif lebih aku sukai daripada kias. Kenapa? Karena beliau sangat menghormati setiap riwayat yang mungkin berasal dari Rasulullah, meski sanadnya goyah. Itu bentuk kecintaan dan adab luar biasa terhadap sunnah. Dari sini kita bisa lihat, 4 mazhab sama-sama menjaga kehormatan hadits. Mereka tidak asal pakai, tapi juga tidak gampang menolak. Karena yang mereka kejar bukan cuma benar secara logika, tapi benar di sisi Rasulullah. Dan disinilah letak hikmahnya. Kita disuruh tunduk, bukan hanya berpikir cerdas, tapi juga beradab terhadap sumber agama. Jangan campur-campur mazhab demi cari yang ringan. Karena itu bukan semangat para imam. Kalau hadits dhaif saja mereka muliakan karena kemungkinan dari Nabi, masa kita lebih senang ambil pendapat yang cuma enak didengar?